Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 19 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amir Siregar. Kepada Bapak Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan malam kita pada hari ini tanggal 19 Oktober berjudul Menyingkirkan Segala Rintangan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Setiap orang yang mencintai kebenaran hendaknya berdoa untuk pencurahan roh. Dan sejauh yang dapat kita lakukan, kita harus menyingkirkan setiap rintangan bagi pekerjaannya. Roh Kudus tidak akan pernah dapat dicurahkan selama perselisihan dan kepahitan satu sama lain masih dipelihara oleh anggota gereja. Iri hati, kecemburuan, prasangka jahat, dan fitnah berasal dari setan. Dan semua itu secara efektif menghalangi jalan bagi pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada hal lain di dunia ini yang begitu berharga bagi Allah selain gerejanya. Tidak ada yang dijaga olehnya dengan begitu hati-hati dan cemburu. Tidak ada yang lebih menyinggung Allah daripada tindakan yang melukai pengaruh mereka yang melayaninya. Dia akan meminta pertanggungjawaban semua orang yang menolong setan dalam pekerjaannya, mengkritik dan mengecilkan hati. Mereka yang tidak memiliki simpati, kelembutan, dan kasih tidak dapat melakukan pekerjaan Kristus. Sebelum nubuatan ini dapat digenapi, orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Zakaria 12 ayat 8. Anak-anak Allah harus menyingkirkan segala kecurigaan terhadap saudara-saudara mereka. Hati harus berdetak seirama dengan hati. Kebaikan hati Kristen dan kasih persaudaraan harus ditunjukkan dengan jauh lebih berlimpah. Kata-kata itu terngiang di telinga saya, bersatulah, bersatulah. Kebenaran yang sungguh-sungguh dan suci untuk masa ini adalah untuk mempersatukan umat Allah. Keinginan untuk menjadi yang terdepan harus mati. Satu pokok persaingan harus menelan semua yang lain. Siapa yang paling menyerupai karakter Kristus? Siapa yang paling sepenuhnya akan menyembunyikan diri di dalam Yesus? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kata Kristus, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Jika ada tempat di mana orang percaya seharusnya berbuah banyak, tempat itu adalah di pertemuan perkemahan kita. Di pertemuan-pertemuan inilah tindakan kita, perkataan kita, roh kita ditandai, dan pengaruh kita menjangkau hingga kekekalan. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 6, halaman 42. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amir. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Ayat inti renungan malam ini di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 merupakan himbauan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir, dan jangan ada perpecahan di antara anggota jemaat. Seringkali perpecahan dan bahkan perselisihan terjadi di jemaat karena perbedaan pendapat, keinginan pribadi, atau persaingan. Perpecahan dan perselisihan merupakan penghalang atau rintangan baik di dalam keluarga, gereja, kelompok, jemaat, komunitas, dan lain-lain. Dan hal-hal inilah yang harus kita singkirkan. Betapa indahnya bila kita seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Nabi Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sebagai murid-murid Yesus yang membawa berita kesukaan, damai dan kabar baik, serta keselamatan kepada dunia ini, yang meninggikan Allah Bapa, Raja di atas segala raja, dan Yesus, anaknya. Kita menyingkirkan rintangan di jemaat sesuai dengan harapan Rasul Paulus. Kita dapat melakukannya apabila fokus pada Injil Kristus, Injil damai sejahtera, dan menyadari kesatuan sebagai orang berdosa yang membutuhkan Yesus melalui Roh-Nya. Bila mana rintangan tidak disingkirkan, maka Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, tidak akan dicurahkan kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 301, paragraf 2. Roh Kudus tidak akan pernah dapat dicurahkan selama perselisihan dan kepahitan satu sama lain masih dipelihara oleh anggota gereja. Iri hati, kecemburuan, prasangka jahat, dan fitnah berasal dari setan. Dan semua itu secara efektif menghalangi jalan bagi pekerjaan Roh Kudus. Perpecahan adalah senjata iblis. Ketika kita membiarkan hal itu berakar di hati, kita secara tidak sadar menjadi alat setan untuk menghancurkan persatuan di dalam jemaat yang adalah lambang tubuh Kristus. Kita harus rajin menguji motivasi hati dan membersihkannya dari racun seperti iri hati, kecemburuan, prasangka jahat, fitnah, kesombongan, dan lain-lain. Kita harus menghindari dan berhenti mengkritik saudara seiman dengan cara yang menjatuhkan. Roh Kudus tidak bekerja di tengah kebencian, iri hati, atau fitnah. Ini adalah rintangan besar yang menghambat pertumbuhan rohani pribadi dan jemaat. Rasul Paulus di dalam suratnya ke jemaat Roma, sebagaimana tertulis dalam Roma 14 ayat 13 berkata, karena itu, janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita perlu waspada agar tidak membuat saudara seiman jatuh dan tersandung. Kita saling mengampuni dan mendoakan satu sama lain. Kita bersatu untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah, juga kepada Yesus Kristus, serta sesama manusia. Ini adalah buah dari berdiamnya Roh Yesus di dalam hati. Dengan demikian, renungan malam ini di dalam Ye shall receive power, halaman 301, paragraf 5 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kata Kristus, yaitu jika kamu berbuah banyak.
Yohanes 15 ayat 8. Jika ada tempat di mana orang percaya seharusnya berbuah banyak, tempat itu adalah di pertemuan perkemahan kita. Di pertemuan-pertemuan inilah tindakan kita, perkataan kita, roh kita ditandai, dan pengaruh kita menjangkau hingga kekekalan. Pertemuan-pertemuan ibadah adalah kesempatan untuk berbuah. Nyonya White ketika menghadiri satu pertemuan perkemahan atau disebutkan camp meeting berkata, jika ada tempat di mana orang percaya seharusnya berbuah banyak, tempat itu adalah di pertemuan perkemahan kita. Setiap kali kita berkumpul sebagai umat Tuhan, baik di gereja, pertemuan rohani, atau bahkan komunitas kecil atau kelompok, itu seharusnya menjadi wadah untuk pertumbuhan rohani dan kesaksian nyata. Jangan sia-siakan momen rohani. Gunakan sebagai kesempatan untuk bertobat, bersatu, dan melayani. Biarlah perkataan dan sikap kita mencerminkan buah roh, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dalam suratnya ke jemaat Filipi, Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, karakter Yesus harus jadi prioritas. Bukan siapa yang paling benar, paling banyak tahu, atau paling menonjol dalam pelayanan. Tetapi siapa yang paling serupa dengan Kristus. Rendah hati, penuh kasih, dan pengampunan. Prioritas kita bukan popularitas rohani, tetapi kerohanian yang sejati. Berlomba bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk mengasihi dan melayani seperti Kristus. Doa dan tindakan nyata sangat dibutuhkan hari ini. Jemaat akan menjadi kuat dan mengalami pencurahan Roh Kudus ketika umatnya bersatu dalam kasih, menyingkirkan segala rintangan yaitu perpecahan, perselisihan, kebencian, dan iri hati, serta lainnya. Kita utamakan karakter Kristus dan membiarkan Roh Kudus bekerja tanpa rintangan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita, dan Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Dengan menyingkirkan rintangan, yaitu perpecahan, perselisihan, iri hati, dan lain-lain yang merupakan alat setan untuk menghancurkan jemaat-Mu, kami mengikuti nasihat dari Rasul Paulus, sehingga Roh Yesus Kristus dapat bekerja melalui kehidupan kami. Karenanya, ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat bekerja melayani pekerjaan-Mu dengan seia sekata, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.